Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Arisiswanti. Di sini saya bersama teman saya Sinta Hayati Nafisah. Kami dari kelompok 11. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang krisis keuangan global. Adapun subbab dari krisis keuangan global yang akan kami jelaskan, yang pertama, definisi dari krisis keuangan global. Yang kedua, penyebab krisis keuangan global. Yang ketiga, dampak dari krisis keuangan global. Dan yang keempat, kebijakan atas krisis keuangan global. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan krisis keuangan global? Jadi, krisis keuangan global ini adalah suatu peristiwa sektor ekonomi di pasar dunia yang mengalami penurunan atau kelemahan. Nah, dari kejadian ini dapat mempengaruhi beberapa sektor yang lain seperti sektor pendidikan, sektor pariwisata, sektor ilmu teknologi dan juga informasi. Dari namanya saja sudah global, yang pasti sudah mendunia, dan ini tidak mempengaruhi hanya 1-2 sektor. Karena semua sektor juga membutuhkan namanya uang. Pendanaan aktivitasnya juga membutuhkan uang. Selanjutnya yakni penyebab terjadinya krisis keuangan. Pada mulanya di Amerika Serikat ini mengalami namanya kredit perumahan. Lalu pada tahun 1925, Amerika Serikat ini telah menetapkan undang-undang terkait kredit perumahan. Sejak Agustus 2007, bank terbesar Prancis atau BNP mengumumkan pembekuan beberapa sekuritas yang terkait dengan kredit perumahan berisiko tinggi atau subprime mortgages. Selanjutnya, pembukaan gejolak di pasar finansial ini merambat ke seluruh dunia. Akibatnya, tingkat permintaan di seluruh dunia menjadi melemah tanpa terkecuali. Begitupun Indonesia. Di Indonesia sendiri mengalami hal ini di jalur perdagangan dan juga jalur keuangan. Mengapa? Karena dua akses ini merupakan pintu masuknya krisis global pada ekonomi domestik. Dampak-dampak dari krisis keuangan global. Yang pertama ada financial channel dan yang kedua ada trade channel. Yang financial channel. Jadi financial channel ini ada langsung dan tidak langsung. Nah, langsungnya yakni bank atau lembaga keuangan memiliki exposure terhadap aset yang bermasalah. Jadi investor-investor mengalami kesulitan dalam likuiditasnya. Jadi mereka harus mencabut investasi yang sudah mereka tanam. Ada juga penyesuaian portofolio. Jadi di sini dipandang beresiko. Jadi mereka bisa mencabut investasi tersebut karena memang awalnya mereka memandang itu beresiko. Lalu ada juga dampak yang tidak langsung. Dampak yang tidak langsung ini muncul karena melalui terganggunya ketersediaan pembiayaan ekonomi. Pembiayaan ekonomi ini mengalami gangguan karena menurunnya dari investor-investor tersebut yang mencabut investasinya. Kemudian ada juga trade channel. Trade channel ini dampaknya melalui jalur perdagangan. Jadi kinerja dari pembiayaan itu menurun dan juga buruknya kinerja dari personal itu sendiri. Ada juga menurunnya kinerja ekspor, melemahnya permintaan global dan juga harga komoditas yang mulai anjlok. Baik, teman saya tadi sudah menjelaskan tentang dampak keuangan global terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak keuangan global terhadap perekonomian global yang ada pada jalur gangguan di pasar uang dan penyesuaian portofolio. Kondisi kekeringan likuiditas terjadi di mana-mana sehingga mengganggu arus pendanaan termasuk yang tertuju ke negara-negara emerging markets. Selain itu, perilaku risk aversion juga menyebabkan terjadinya realokasi dan rekomposisi struktur portofolio para pemodal dari aset yang dipandang berisiko ke aset yang dianggap lebih aman.
Kondisi ini segera memicu capital outflow dari negara emerging market. Selain itu, ketidakpastian risiko menyebabkan yield bond negara emerging markets terus meningkat. Yang kedua, ada pada jalur makroekonomi. Perdagangan dan harga komoditas melemah. Ekonomi di Amerika Serikat akan menyebabkan dampak berantai ke negara-negara lain yang merupakan mitra dagang utama negara tersebut, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi perekonomian negara. Selain itu, dampak krisis melalui jalur perdagangan juga dapat berimbas ke negara emerging market melalui jalur anjloknya harga komoditas sejalan dengan lemahnya permintaan global. Sejalan dengan lemahnya aktivitas ekonomi di negara-negara maju, arus pekerja migran ke negara-negara emerging markets juga akan berkurang. Selain itu, pemutusan hubungan kerja besar-besaran menyusul krisis yang terjadi, menyebabkan banyak pekerja migran yang akan kehilangan mata pencahariannya. Oke, selanjutnya ada kebijakan mengatasi dampak krisis. Yang pertama, di Amerika Serikat, beberapa langkah kebijakan yang diambil pemerintahan Amerika Serikat dalam mengatasi krisis keuangan global ini adalah dengan memberikan dana talangan sebesar 700 miliar dolar. Dana ini ditujukan untuk menyelamatkan institusi keuangan dan perbankan demi mencegah krisis yang berkelanjutan. Dana talangan dilakukan dalam bentuk pembelian surat utang yang macet dari investor. Langkah berikutnya yang diambil Bank Sentral adalah dengan menurunkan suku bunga yang berawal dari 0,5% menjadi 1,5%. Selanjutnya ada Prancis. Presiden Prancis di depan sidang kabinet mengatakan negara siap menolong permodalan bank-bank utama di Prancis. Selain itu, pemerintahan Prancis juga meminta Jepang dan pemimpin G8 untuk melakukan pertemuan darurat untuk menenangkan krisis yang terjadi. Ya, itu tadi dua contoh negara yang saya ambil untuk kebijakan mengatasi dampak krisis di global. Selanjutnya ada kebijakan mengatasi dampak krisis di Indonesia. Pemerintah menargetkan kebijakan fiskal dapat menjaga permintaan stimulasi fiskal dan kebijakan perdagangan. Ada juga koordinasi antara Departemen Keuangan, Bank Sentral, dan lembaga lain dalam rangka menjaga stabilitas keuangan dan makroekonomi. Selanjutnya ada dalam kebijakan moneter Bank Indonesia telah menerapkan kebijakan moneter yang akomodatif dalam rangka untuk menjaga pencapaian pertumbuhan yang cukup. Setidaknya dengan mempertahankan likuiditas pasar keuangan yang difasilitasi oleh inflasi yang relatif rendah, Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan nilai tukar yang fleksibel yang memungkinkan rupiah untuk bergerak sejalan dengan fundamental ekonomi. Oke, cukup sekian penjelasan dan juga penjabaran dari saya dan teman saya Sinta Nafisah. Kurang lebihnya saya mohon maaf mewakili teman saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan juga kita bisa menambah wawasan ilmu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.